balik gerbang yang megah dan tembok yang tinggi, terletak sebuah warisan budaya yang tak lekang oleh waktu. Inilah Keraton Kacirbonan. Salah satu warisan budaya yang kaya akan sejarah dan tradisi, tempat nilai leluhur bangsa yang terus dijaga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kesultanan Kacirbonan. Kesultanan Kacirbonan adalah salah satu kesultanan yang paling akhir dibangun di Cirebon dan termasuk paling kecil dibanding dua kesultanan pendahulunya, Kasepuhan maupun Kanoman. Tapi bagaimanapun juga, Kesultanan Kacirbonan adalah bagian sejarah perkembangan yang terada di Cirebon. Kesultanan Kacirbonan berdiri pada Maret 1808 Masehi. Pendirinya sekaligus sultan pertamanya bernama Pangeran Charbon Amirul Mukminin. Beliau terlahir dengan nama Pangeran Suryanegara. Setelah dewasa, karena beliau adalah putra mahkota Sultan Kanoman keempat yang bernama Pangeran Muhammad Herudin, maka Pangeran Suryanegara ini mendapatkan gelar Pangeran Raja Kanoman. Jadi bisa dikatakan Kesultanan Kacirbonan ini bagian atau pecahan dari Kesultanan Kanoman. Kenapa bisa terpecah atau mungkin bagian dari Kesultanan Kanoman? Ini mungkin bermula ketika Belanda mulai masuk ke tanah Cirebon pada Mei 1795 Masehi. Awalnya Belanda hanya berdagang, berniaga. Lama-lama karena mendapatkan izin dari penguasa setempat, akhirnya berkembang pesat. Bahkan Belanda yang memang ditukangi di backup oleh perusahaan dagang Belanda, VOC, itu akhirnya bisa berkembang pesat dan mendominasi bahkan memonopoli perdagangan yang ada di Cirebon. Dan ini yang kemudian terjadi benturan dengan Cirebon. Benturan ini berujung dengan perang terbuka antara Belanda dan Cirebon. Dan Pangeran Imamuddin Abdus Soleh ini yang kemudian digadang-gadang untuk menjadi Sultan Kanoman kelima dan berhasil. Maka benar adanya ketika Pangeran Imamuddin Abdus Soleh menjadi Sultan Kanoman kelima, arah kebijakan politiknya lebih cenderung memihak kepada Belanda. Ini yang kemudian membuat kerabat Kesultanan Kanoman terpecah menjadi dua faksi yang berseberangan, dua kelompok yang berbeda. Yang mendukung Sultan Kanoman kelima, Pangeran Imamuddin Abdus Soleh, umumnya masih berada di wilayah keraton. Yang menolak kebanyakan lari ke pinggiran Cirebon dan kebanyakan mendirikan pengguron atau pesantren. Nah, di tengah perjalanan waktu muncul desakan dari kalangan famili, kalangan ulama rakyat agar Pangeran Raja Kanoman dipulihkan hak-haknya sebagai pewaris tahta yang sah. Walaupun oleh beliau ini diabaikan, takut terjadi benturan sesama saudara. Maka pada Maret 1808, Pangeran Raja Kanoman mendirikan kesultanan baru yang sangat kecil namanya Kacirbonan. Beliau menjadi Sultan Kacirbonan pertama dari 1808 hingga 1814 Masehi, kemudian berganti gelar menjadi Pangeran Charbon Amirul Mukminin.
Dan hingga saat ini sudah ada 9 generasi sultan yang berkuasa di Kesultanan Katsir Bolang. Keraton bukan sekedar bangunan bersejarah, tetapi sebuah simbol jati diri bangsa. Setiap sudutnya bercerita tentang kebesaran masa lampau. Dalam derasnya arus globalisasi, keraton tetap berdiri teguh sebagai benteng budaya. Sebuah tempat di mana identitas dan warisan leluhur terus dijaga agar tak terkikis oleh waktu. Inilah keraton, bukan hanya masa lalu, tetapi bagian dari masa kini dan masa depan. Warisan yang tak ternilai terus hidup dan memberikan warna bagi generasi berikutnya. Slide 6, scene 1, shoot 1, take 1. Wait a minute. Who are you? Scene 1, shoot 1, take 1. Scene 22, scene 6, shoot 1, take 2. Action. A few moments later. Kesana Jit, jangan situ doang Jit. Tuh jangan situ doang. Iya, peluk gak sih? Oh, 5, scene 6, shoot 1, take 2. Oh, stress. Oh my god, stress. Oh my god. Ngajak ya Jit. Sok petantang petenteng, giliran ditantang kayak sayur. Lewat. Scene 23, scene 11, shoot 2, take 1. Scene 23, scene 11, shoot 2, take 1. Lu berdua gak usah masuk ya.